Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vela Cindy Brillianti dengan NIM G002198 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kardiorespirasi. Yang pertama akan menjelaskan faring. Jadi kan kardiorespirasi itu kan sistem pernafasan kita. Jadi pernafasan kita kan dimulai dari atas, dari hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, sampai hingga ke paru-paru. Nah, di sini kita akan membahas bagian faring. Faring itu adalah saluran fibromuskuler yang sepanjang 12 hingga 14 cm yang menghubungkan kafum nasi atau rongga hidung dengan larynx, kemudian esofagus, kemudian lanjut ke bawah. Faring ini dia terletak dari basis krani di sini hingga ke cartilago cricoid. Faring ini dia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada yang pars natalis pharynx atau dikenal dengan nasofaring, kemudian ada pars olaris pharynx atau dikenal dengan orofaring, kemudian ada pars laryngea pharynx atau dikenal dengan laryngofaring. Kita bahas satu-satu. Pertama mulai dari nasofaring. Nah, nasofaring ini dia akan menghubungkan antara nasus atau hidung dengan faring. Nah, di sini dia itu berhubungan dengan nasus atau kavum-nasi rongga hidung itu melalui koana. Koana itu adalah pintu keluar dari udara. Nah, jadi udara itu kan masuk dari luar sini ya, dari hidung. Nah, lubang hidung kita itu namanya nares. Nah, ini adalah pintu masuk yang bagian depan atau anterior. Kemudian dia akan menuju ke sini kan, menuju koana. Nah, koana inilah eh, pintu bagian belakangnya yang kemudian menghubungkan dia dengan faring. Nasofaring ini terletak setinggi vertebrae cervical 1 hingga vertebrae cervical 2. Kemudian nasofaring ini identik fungsinya dengan fungsi respirasi atau pernafasan karena tadi dia itu berhubungan langsung dengan hidung. Nasofaring ini ada beberapa bangunan. Yang pertama di atapnya itu dia terdapat fornix pharynx di sini. Kemudian di sini juga terdapat tonsila pharyngeal atau dikenal dengan adenoid. Kemudian di nasofaring ini terdapat opte. Opte itu kepanjangan dari ostium pharyngeal tuba auditiva eustachiae. Nah, opte ini dia menghubungkan antara faring dengan telinga bagian tengah. Sehingga jika terjadi masalah di eh, faring ini, maka akan berakibat juga pada telinga kita, ataupun sebaliknya, karena dia memiliki saluran yang saling berhubungan. Kemudian nanti nasofaring ini dia akan berlanjut menjadi orofaring. Nah, orofaring ini identik menjadi tempat untuk pencernaan, karena di situ dia akan berhubungan langsung dengan mulut. Oleh karena itu namanya orofaring karena ini adalah pars oralis. Nah, orofaring tadi dia itu terletak setinggi vertebrae cervical 2 hingga vertebrae cervical 3. Ketika akan melan, maka isthmus facium ini akan terbuka, palatum mole akan terelevasi sehingga menutup isthmus pharyngeus ini, kemudian epiglottis juga akan menutup laring. Kemudian makanan akan masuk ke esofagus, kemudian ke lambung dan selanjutnya. Orofaring ini dibatasi di kranial atau di bagian atasnya dia dibatasi oleh palatum mole ini sendiri, kemudian di bagian lateralnya dia dibatasi oleh di sini ada arcus palatoglossus dan juga ada tonsilla palatini. Kemudian di bagian kaudal di sini ada radix dari lingua. Kemudian yang terakhir adalah laringofaring. Nah, laringofaring ini dia itu terletak setinggi vertebrae cervicalis 3 hingga vertebrae cervicalis 5. Kemudian bangunan-bangunan penting di laringofaring ini di situ akan terdapat fossa piriformis. Jadi fossa piriformis ini berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan ketika kita makan. Kemudian di situ ada aditus laringes atau pintu masuk menuju ke laring. Nah, fossa piriformis tadi itu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring. Faring ini sendiri dia itu tersusun oleh beberapa otot, yaitu dia disusun oleh 4 otot. Yang pertama musculus constrictor, faringi superior, medial, dan juga inferior, dan juga terakhir musculus levator pharyngis. Yang pertama untuk arteri, jadi arteri yang memvaskularisasi faring
Yang pertama ada arteri maksilaris. Jadi nanti arteri maksilaris ini akan bercabang menjadi eh, ramus pharyngeus dan juga arteri palatina yang descendant. Kemudian ada arteri facialis. Ini akan bercabang menjadi ramus tonsillaris, kemudian menjadi arteri palatina yang ascendens dan juga menjadi arteri yang tonsillaris. Setelah itu divaskularisasi oleh arteri lingualis, kemudian ada arteri tiroid inferior. Kemudian untuk venanya sama. Setelah itu untuk inervasi dari faring. Faring ini bagian nasofaring, orofaring, kemudian laryngofaring dia diinervasi oleh saraf yang berbeda-beda. Nah, untuk nasofaring dia diinervasi oleh sensori V2, kemudian untuk orofaring dia itu diinervasi oleh nervus 9, kemudian untuk laryngofaring dia diinervasi oleh nervus 10 atau nervus vagus. Kemudian kita akan lanjut membahas jantung atau core. Yang pertama kita akan membahas struktur eksterna dari jantung. Jadi struktur eksterna jantung bisa dilihat di sini. Jantung itu ini adalah margo inferior atau mau tampak dari depannya. Kemudian jantung itu memiliki apex. Jantung ini memiliki apex. Apexnya ada di sini. Apex itu adalah puncak. Kemudian dia memiliki basis. Basisnya itu ada di belakang. Kemudian tampak eksternalnya, maka di sini akan terlihat arteri-arteri dan vena yang memvaskularisasi jantung. Di sini ada auricula sinistra dan auricula dextra, kemudian masih banyak lagi. Kemudian ini tampak eksternal yang bagian posterior. Nah, ini adalah basis jantung. Nah, ini adalah apex tadi. Nah, arteri-artinya itu akan mengelilingi jantung, yaitu yang dextra sinistra nanti akan masing-masing memutari ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah vena cava superior, ini adalah vena cava inferior, ini arteri pulmonalis, kemudian ini vena pulmonalis. Nah, pada jantung biasanya kan kita mengenal vena itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dan arteri kaya akan oksigen. Nah, berbeda dengan di jantung, maka di sini ada arteri pulmonalis warnanya itu ungu. Kenapa seperti itu? Karena dia banyak mengandung karbon dioksida. Nah, sedangkan yang vena dia warnanya merah seperti arteri pada umumnya, yaitu dia banyak mengandung oksigen. Setelah itu kita akan lanjut pada struktur interna dari jantung. Yang ini adalah atrium, ini atrium dextra, kemudian ini atrium yang sinistra, dextra atau kanan, sinistra kiri. Kemudian di atrium yang dextra ini bisa kita lihat ini ada bagian yang halus, kemudian ada bagian yang kasar. Jadi bagian yang halus ini namanya sinus venorum cavarum. Kemudian di sini kan ada bagian kecil yang kasar juga. Ini adalah auricula dextra yang terbentuk dari musculus pectinati. Jadi bagian kasar-kasarnya ini dibentuk oleh musculus pectinati. Nah, antara atrium dextra dan sinistra akan dipisahkan oleh septum interarterial. Interarterial itu pada saat masih bayi dan masih di dalam kandungan, dia itu berupa foramen ovale. Nah, di sini awalnya adalah foramen ovale. Maka foramen itu adalah lubang, maka saat kita masih di dalam kandungan, ini adalah berupa lubang yang bisa menembus ke atrium yang sinistra, yang ini. Nah, si foramen ovale itu berfungsi ketika eh, pertukaran pertukaran nutrisi, gas dari ibu dan juga dari janin melalui plasenta. Nah, sesaat ketika dilahirkan, saat bayi itu sudah menghirup udara yang seperti kita hirup ini, maka si foramen ovale ini akan langsung menutup menjadi fossa ovalis. Jika foramen itu tidak menutup menjadi fossa ovalis, maka dinamakan PFO atau paten foramen ovale. Nah, atrium yang dextra ini dihubungkan dengan ventricle dextra melalui ostium atrioventriculare. Kemudian dia akan dibatasi oleh valvula atrioventricularis atau valvula tricuspid atau katup tricuspid.
Kemudian di atrium yang dekstra ini akan dimuarai oleh vena cava superior, kemudian ada vena cava inferior, kemudian ada sinus coronarius, kemudian nanti akan ada vena cordis minime. Untuk struktur dari atrium yang sinistra itu mirip-mirip dengan atrium yang dekstra. Bedanya di sini dia itu dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra, kemudian satu vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu vena pulmonalis sinistra yang inferior. Pada atrium dextra, tadi kan dia itu dibatasi oleh valvula tricuspid atau katup tricuspid. Nah, sedangkan di atrium sinistra, dia dibatasi oleh valvula bicuspid, kemudian ventricle, ini ventricle dextra, ini ventricle sinistra. Nah, pada ventricle ini ada namanya trabecula carne. Trabecula carne itu bagian bergerigi seperti di atrium tadi, nah seperti ini. Nah, itu di ventricle namanya trabecula carne. Nah, trabecula carne di ventricle itu tersusun dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada musculus papillaris yang ini. Nah, ini trabecula carni. Musculus papillaris, kemudian ada trabecula septomarginalis, kemudian akan ada rigi-rigi biasa. Untuk ventricle yang sinistra, susunannya hampir sama dengan ventricle yang dextra. Kita akan lanjut ke bagaimana mekanisme dari penutupan dan juga pembukaan katup jantung. Nah, katup jantung itu adalah tadi kan batas yang menghubungkan antara atrium dengan ventricle. Kalau atrium dextra dengan ventricle dextra, maka tadi ada valvula tricuspid atau katup tricuspid. Nah, antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra, maka di situ akan ada valvula bicuspid. Nah, bagaimana sih mekanisme aliran darah dari atrium ke ventricle melalui pembatas si valvula ini? Nah, ini kita beri contoh dengan valvula bicuspid di atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Jadi, sebelumnya katup ini tersusun dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ini adalah musculus papillaris. Musculus papillaris seperti yang ini. Nah, ini musculus papillaris, kemudian ini adalah chorda tendinea. Nah, ketika musculus papillaris ini relaksasi, maka chorda tendineanya akan kendor karena dia kan muskulusnya ini rileks, maka si chorda yang menghubungkan dengan katup ini dia itu akan rileks sehingga darah bisa masuk dari atrium ke ventricle. Darah akan mengisi ventricle, kemudian ketika penuh, maka musculus papillaris ini ketika darahnya sudah penuh, maka musculus papillaris ini akan kontraksi. Sehingga ketika musculus ini kontraksi, maka korda tendinea yang terhubung ini akan ikut tegang. Nah, ketika dia tegang, maka tertutuplah si katup ini. Dan juga faktor lainnya adalah tekanan darah dari ventricle itu sudah lebih tinggi daripada atrium sehingga dia akan menekan katup ini untuk menutup juga. Seperti itu. Kemudian lanjut pada diafragma dan juga mediastinum. Yang pertama adalah diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk memisahkan dari kavum thoracis atau ruangan di toraks dengan kavum abdominal atau ruangan di abdomen atau perut kita. Diafragma ini dibagi menjadi 3 parts, yaitu ada pars sternalis, kemudian ada pars costalis, dan juga ada pars lumbalis. Nah, yang pertama ada pars sternalis, maka dia akan menempel pada area xiphoideus yang ini, yang kecil ini. Di situ terdapat trigonum sternocostalae yang akan dilewati oleh arteri vena epigastrika yang superior. Perlekatan diafragma ke sternum itu akan mengakibatkan adanya trigonum atau celah tadi kan. Nah, sehingga itu akan menjadi locus minimalis resistensi atau di situ akan rawan terjadi hernia diafragmatika. Hernia itu maka organ di abdomen ini akan keluar melalui celah itu sehingga masuk ke area rongga dada. Misal contohnya organ hati di sini akan masuk melalui celah itu sehingga hatinya ada beberapa bagian yang ke rongga dada seperti itu. Selanjutnya ada pars yang kostalis atau yang menempel dengan kosta. Karena menempel dengan kosta, maka dia akan memberikan bentuk kubah seperti ini.
Yang terakhir ada pars lumbalis, dia menempel dengan os lumbal di sini. Nah, di sini juga akan terbentuk trigonum, yaitu trigonum lumbokostal budaleki. Dia juga merupakan lokus minimalis resistensi. Ini diafragma jika dilihat dari atas atau dari superior, kemudian ini diafragma dilihat dari bawah atau dari inferior atau dari kaudal. Kemudian ini kan ada bagian yang putih, kemudian ada bagian yang merah. Bagian yang putih ini dinamakan centrum tendineum, kemudian yang merah ini adalah musculus diaphragmatica. Di centrum tendineum ini kan ada beberapa bolongan nih. Nah, yang paling besar ini adalah tempat masuknya vena cava morgagni setinggi vertebrae cervical 8. Ini adalah tempat keluar atau masuknya si esophagus yang terletak setinggi vertebrae thoracal 10. Kemudian ini adalah untuk keluar atau masuknya aorta yang terletak setinggi vertebrae thoracal 12. Nah, ini adalah namanya foramen vena cava morgagni. Kalau ini namanya hiatus esophagus, ini adalah hiatus aorticus. Tadi ini setinggi vertebrae thoracal 8, maka ini lebih bawah, maka vertebrae thoracal 10, dan ini lebih bawah lagi, maka vertebrae thoracal 12. Untuk diafragma ini, dia itu divaskularisasi oleh arteri frenica inferior superior, kemudian ada arteri pericardiofrenica, kemudian ada arteri musculofrenica, kemudian ada arteri intercostales posterior 10 sampai dengan 12. Untuk inervasinya, dia diinervasi oleh nervus phrenicus segmen 3 hingga 5. Ini ada tambahan. Jadi koste-koste kita itu dengan vertebrae dan juga dengan sternum ini dia akan membentuk dua gerakan, yaitu pertama gerakan gagang pompa, yaitu seperti ini, seperti memompa air. Itu adalah antara vertebrae dengan sternum. Nah, gerakan gagang pompa ini adalah gerakan sternum naik turun ke superior dan anterior. Kemudian ada gerakan gagang ember atau di mana itu adalah gerakan dari koste kita atau tulang dada kita, yaitu dia seperti mengangkat ember, yaitu seperti ini. Kemudian yang terakhir ini adalah mediastinum, berfungsi untuk memisahkan kavitas pleuralis di kedua sisinya. Jadi dia terletak di antara kavitas dua kavitas pleuralis. Mediastinum ini dibagi menjadi dua, yaitu mediastinum yang superior dan juga mediastinum yang inferior. Nah, untuk mediastinum yang superior di situ ada beberapa organ, yaitu timus, kemudian ada arcus aorta, kemudian ada trakea, kemudian ada esophagus, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk mediastinum yang inferior, dia dibagi lagi menjadi tiga, yaitu mediastinum inferior bagian anterius, bagian medial, dan juga bagian posterius. Nah, untuk bagian yang anterius, di sini ada beberapa organ, yaitu tadi kan di sini ada timus, maka di sini ada sisa timus, kemudian ada jaringan ikat longgar, ada lemak, dan lain-lain. Nah, untuk bagian yang medius atau di tengah ini, maka ada kor atau jantung kita. Kemudian akan ada perikardium, yaitu pembungkus jantung. Kemudian akan ada nervus phrenicus, dan lain-lain. Dan untuk bagian yang posterius, di situ akan ada aorta yang descendant atau turun, kemudian ada esophagus, vena azygos dan hemiazygos, dan masih banyak lagi. Ini tadi gambaran dari letak mediastinum. Dia terletak di tengah-tengah di sini, di antara dua kavitas pleura. Jadi pleura ini adalah pembungkus paru-paru kita, sehingga di antara dua pleura itu akan ada si mediastinum ini. Ini jika tampak dari superior atau dari atas dengan potongan melintang. Ini tadi diafragma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.